Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Animalia yang materinya dibuat oleh KKN Tim 3 dari Institut Teknologi Sumatera. Simak penjelasan berikut ya. Dimulai dari pengertiannya, apa sih Animalia itu? Animalia ialah organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks yang sangat multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan, hewan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Adapun ciri-ciri dari Animalia yaitu 1. Ia merupakan organisme eukariotik multiseluler. 2. Bersifat heterotrofik atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. 3. Tidak memiliki dinding sel karena komponen terbesar sel hewan terdiri atas protein struktural kolagen. Keempat, memiliki jaringan saraf dan jaringan otot untuk bisa aktif bergerak. Kelima, sebagian besar bereproduksi secara seksual, yang dimana siklus hidupnya didominasi oleh bentuk diploid atau 2N. Berikut merupakan klasifikasi Kingdom Animalia. Yang pertama adalah filum Porifera. Porifera berasal dari dua suku kata, yaitu porus dan fer. Porus yang artinya pori dan fer artinya membawa. Artinya, porifera adalah hewan air yang hidup di laut yang tubuhnya berpori seperti busa atau spons. Berikut ciri-ciri dari porifera dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama, porifera merupakan jenis hewan bersel banyak. Yang kedua, air dan makanan yang larut di dalamnya diambil oleh hewan tersebut. Yang ketiga, warnanya bervariasi. Keempat, tubuhnya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Kemudian, terdapat sel dengan bentuk khusus yang disebut choanocyte atau sel leher yang berfungsi untuk pencernaan makanannya. Selanjutnya, porifera mempunyai exoskeleton atau rangka luar. Kemudian terdapat zat antara dari gelatin di antara lapisan ectoderm dan endoderm. Selanjutnya, filum porifera bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dan yang terakhir, tipe sistem pembuluh air yang dimiliki porifera yaitu askon, sikon, dragon, atau leukon. Untuk struktur tubuh porifera terdiri atas lapisan epidermis, mesoglea, dan endodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar, mesoglea merupakan lapisan yang berbentuk gelatin, dan endodermis merupakan lapisan terdalam dari porifera. Dan untuk sistem reproduksi porifera terdiri atas dua, yang pertama secara seksual dan secara aseksual. Demikian pula, porifera memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama, Calcarea, yaitu kelas porifera yang memiliki spikula dari zat kapur. Kemudian Hexatinellida, yaitu memiliki spikula yang tersusun atas zat kersik. Selanjutnya, Demosponge, yaitu porifera bertulang lunak dengan spikula yang tersusun dari zat kersik. Yang kedua adalah filum Coelenterata, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang memiliki rongga yang terdiri dari zat kapur atau zat tanduk. Yang kedua, radial simetris dengan bentuk berupa medusa dan polip. Yang ketiga, tubuh mempunyai dua lapisan sel, yaitu ectoderm dan endoderm. Yang keempat, bersifat heterotrof, yaitu dengan memakan plankton dan hewan kecil di air. Yang kelima, habitatnya di air laut maupun di air tawar. Coelenterata terdiri atas beberapa klasifikasi, yakni yang pertama hydrozoa. Hydrozoa mengalami dua siklus hidup, yaitu tahap polip yang aseksual dan tahap medusa yang seksual. Yang kedua scyphozoa, yaitu terdiri atas mangkuk atau kadang mempunyai tubuh berwarna. Namun ada beberapa spesies yang tubuhnya transparan. Contohnya adalah Aurelia aurita. Yang ketiga adalah anthozoa, yaitu memiliki ciri khusus yaitu tubuh yang menyerupai bunga. Contoh spesies ini adalah Metridium atau anemon laut. Yang ketiga ada filum Platyhelminthes dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat triploblastik acelomata,
yang artinya memiliki lapisan embrional 3 lapis. Yang kedua, rongga pencernaan berupa ruang gastrovaskular. Yang ketiga, simetri tubuh bilateral. Yang keempat, tidak memiliki sistem peredaran darah atau sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Yang kelima, sistem saraf terdiri atas sepasang ganglion otak. Yang keenam, pada umumnya hidup sebagai parasit, kecuali planaria yang hidup di air tawar. Platyhelminthes terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, Turbellaria atau biasa kita sebut cacing berambut getar, yaitu contoh spesies yang termasuk dalam kelas Turbellaria adalah Planaria sp. Yang kedua, Trematoda atau cacing isap. Yang ketiga adalah Cestoda atau cacing pita. Cacing pita ini memiliki ciri khusus, yaitu bentuk tubuh yang pipih dan memanjang seperti pipa. Selanjutnya ada filum Nemathelminthes. Filum ini hampir sama dengan filum Platyhelminthes. Namun yang membedakannya adalah ciri-ciri Nemathelminthes adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk jenis hewan triploblastik Pseudocelomata yang memiliki simetri bilateral, tubuh gilik, panjang tidak beruas-ruas, dan kulit dilapisi kutikula. Yang kedua, mempunyai sistem pencernaan lengkap. Yang ketiga, tidak mempunyai pembuluh darah dan sistem respirasi dan ekskresi. Yang kelima, habitat di tanah becek atau lembab. Yang keenam, bersifat parasit pada manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Nemathelminthes ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, cacing perut atau Ascaris lubricoides. Cacing ini hidup sebagai parasit dalam usus manusia. Yang kedua, cacing tambang atau Ancylostoma duodenale. Cacing ini hidup dalam usus manusia yang mempunyai alat kait untuk mencengkram dan menghisap darah. Yang ketiga, cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Cacing kremi ini bertelur di sekitar dubur. Yang keempat, cacing filaria atau Wuchereria bancrofti. Cacing ini hidup pada pembuluh limfa di kaki. Kemudian ada filum Annelida dengan ciri-ciri sebagai berikut. Annelida merupakan jenis hewan triploblastik Celomata yang berbentuk tubuh gilik dan memanjang, berus-ruas, atau bersegmen. Yang kedua, manipulasi otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem saraf, tidak mempunyai sistem respirasi, dan mempunyai sela sebagai alat gerak. Yang ketiga, hidup bebas di dasar laut, air tawar, tanah, maupun tempat yang lembab atau parasit pada vertebrata. Filum Annelida ini memiliki beberapa klasifikasi, yakni yang pertama, kelas Polychaeta, yakni yang tubuhnya bersegmen. Tiap segmennya dilengkapi dengan parapodium atau kaki. Yang kedua, kelas Oligochaeta. Kelompok ini beranggotakan jenis-jenis cacing yang hidup di air tawar ataupun di darat. Yang ketiga, kelas Hirudinae. Anggota kelas ini banyak hidup di air laut, air tawar, dan tempat-tempat lembab. Hirudinae umumnya disebut dengan lintah. Yang keenam adalah filum Mollusca. Mollusca memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuh lunak dilindungi dengan cangkang. Triploblastik Celomata, simetri bilateral dan tidak bersegmen. Yang kedua, tubuh mempunyai 3 komponen utama, yaitu kaki penjuluran, massa visceral, dan mantel. Yang ketiga, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi terbuka atau tertutup dari ganglion dan serabut saraf. Kemudian respirasi dengan insang. Keempat, hidup dengan heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri, yaitu dengan memakan ganggang, udang, ikan, moluska lain, dan sisa organisme. Yang kelima, habitatnya berada dalam laut, air tawar, dan di darat, atau sebagai parasit pada moluska lain atau pada Polychaeta. Kemudian, moluska ini memiliki beberapa jenis, yakni 1. Kelas Amphineura atau Kiton. Kiton merupakan hewan yang simetris bilateral, kaki ventral panjang, mempunyai ruang mantel yang mengandung insang. Yang kedua, kelas Gastropoda atau hewan berkaki perut. Yang ketiga, kelas Cephalopoda
atau biasa disebut dengan hewan berkaki kepala. Yang terakhir adalah filum Arthropoda dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kaki beruas-ruas, berbulu atau bersegmen, tubuh merupakan simetri bilateral dan termasuk kelompok triploblastik selomata. Yang kedua, bentuk tubuh dan segmennya bervariasi pula. Yang ketiga, alat indera reproduksi mempunyai sistem saraf tangga tali atau biasa disebut ganglion. Yang keempat, respirasi, ada yang menggunakan insang, trakea, ataupun paru-paru buku dengan sistem sirkulasi yang terbuka. Yang kelima, arthropoda ada yang hidup bebas, parasit, komersal, maupun simbiotik. Habitat bisa di laut, air tawar, gurun, dan padang rumput. Nah, demikian penjelasan dari kita. Sebelumnya, ada film yang belum saya sebutkan. Sebagai tugas, coba sebutkan apa film itu, ciri-ciri, dan klasifikasi dari film tersebut. Jadikan sebagai tugas dan pembelajaran di rumah ya. Demikian video dan materi pembelajaran dari KKN Tim 3 Institut Teknologi Sumatera untuk adik-adik SMA Negeri 1 Baradatu. Selamat belajar dan beraktivitas kembali ya. Terima kasih.